Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Desi Fitria dan Nanda Direda. Saya April Lesendi dan ingin saya menjelaskan Agung Prabowo web kami yang berjudul Diagnosa Penyakit pada Ayam. Terus langsung saja ke tutorialnya. Tentang sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit pada ayam berdasarkan pengetahuan yang diberikan langsung dari pakar atau ahlinya dan melalui studi literatur. Penelitian ini menunjukkan metode perhitungan Chern-Simons faktor atau CP dalam menghitung tingkat kepakaran. Data penelitian ini terdiri dari data gejala dan data penyakit ayam, serta data aturan. Sistem pakar pada organisasi ditujukan untuk penambahan value, peningkatan produktivitas serta area manajerial yang dapat mengambil kesimpulan dengan cepat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi dari menu admin. Ada menu username dan nama lengkap. Kemudian ada penyakit. Nah, di menu penyakit ini ada nama penyakit, detail penyakit, dan saran penyakit. Contohnya yang pertama ada berak kapur. Detailnya yaitu disebut juga Bacillari white yang lebih populer disebut penyakit berak kapur atau berak putih. Untuk saran penyakitnya, di sini dosisnya 1 gram atau 1 liter air selama 3-4 hari. Untuk 1 atau 2 hari berturut-turut. Setelah itu berikan master vitamin stres selama 3-4 hari untuk membantu proses penyembuhan. Di sini ada contoh-contohnya untuk nama penyakit, detail penyakit, dan saran penyakit. Kemudian ada gejala. Di sini ada nama-nama gejala dan contoh-contohnya. Yaitu nama gejalanya yaitu nafsu makan berkurang, napas sesak, napas ngorok basah, bersin-bersin, batuk, dan lain-lain. Kemudian ada pengetahuan. Di sini ada penyakit dan gejalanya. Di sini nama penyakitnya sama seperti berak kapur dan gejalanya yaitu mencret, keputih-putihan. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke penjelasannya tadi. Di sini ada berak kapur atau Pleurum disseminans, atau lebih detailnya lagi salah satu penyakit pada unggas adalah penyakit berak kapur Pleurum disseminans, yang dimana merupakan suatu penyakit infeksius pada unggas. Untuk pencegahannya yaitu ada menjaga sanitasi mulai dari mesin penetas hingga sanitasi kandang. Lalu pencegahan kedua melakukan langsung ke kolera ayamnya. Di mana detailnya itu kolera unggas merupakan penyakit menular pada unggas dengan angka kesakitan dan kematian yang tinggi atau ACOSA 19. Langsung pencegahannya itu kita melakukan prinsip pencegahan penyakit disebut pertama mengurangi popularitas bibit penyakit di sekitar.
Lalu ada flu burung, penyakitnya itu ada flu burung juga atau avian influenza, di mana flu burung atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan avian flu atau avian influenza, eh, yaitu penyakit menular yang disebabkan virus infeksi. Pencegahannya yaitu kebiasaan pola hidup sehat terhadap unggas, memegang peranan penting dalam pencegahan untuk flu adalah tetap. Lalu ada tetelo atau detailnya lagi penyakit yang sangat menular dengan angka kematian yang tinggi disebabkan oleh virus genus Pramsovi. Untuk pencegahannya, tindakan vaksin merupakan langkah yang tepat sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit ENDPRO. Lalu ada tipes ayam, yang dimana penyakit tipes pada ayam atau poulticoid disebabkan oleh bakteri Salmonella gallinarum yang ditularkan lewat sisa makanan. Pencegahannya, ayam yang masih kelihatan sehat segera dipindahkan ke kandang baru bersih telah disampel. Adapun berak darah. Untuk pengobatannya dapat dilakukan dengan cara pemberian larutan apelorium atau sulfonida dalam. Pos keterangan. Ada halaman pos keterangan. Pengetahuan yang pertama, penyakit B1 berak kapur, gejalanya mencret keputih-putihan. Lalu penyakit kedua berak kapur, gejalanya sayap menggantung. Ketiga berak kapur lagi. Dapat kotoran putih menempel di sekitar anus. Lalu ada kolera ayam, yang dimana nafsu makan berkurang. Lalu ada nomor 5, kolera ayam, gejalanya napas ngorok gas. Mungkin sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ahmad Samsul Ma'arif. Saya akan lanjutkan tentang penjelasan ini. Di sini kami menggunakan sistem certain factory. Apa itu certain factory? Adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepastian terhadap suatu diagnosis atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan akar dan gejala yang diberikan oleh pengguna. Metode ini sangat sering digunakan pada sistem pakar, khususnya untuk mendiagnosis penyakit atau medis, karena dapat menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Di sini diagnosanya kita menggunakan sistem certain factory. Ini kita menggunakan rumus CF sama dengan MB minus MD. Apa itu MB? MB itu measure of belief, tingkat kepercayaan pakar bahwa gejala mendukung penyakit tertentu. MD measure of disbelief, yaitu tingkat kepercayaan pakar bahwa gejala tidak mendukung penyakit tersebut. Kan kondisi ya nilai dari input pengguna. Misalnya pasti ya atau ya. Nah, misalnya pasti ya, hampir pasti, kemungkinan besar, seperti itu. Mungkin cukup penjelasan dari saya akhiri.
Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian halaman diagnosa. Di mana bagian halaman diagnosa ini berisi tentang gejala-gejala atau kondisi-kondisi yang dialami oleh ayam. Agar nantinya sistem ini bisa memprediksi penyakit apa yang diderita oleh ayam tersebut berdasarkan kondisi yang dipilih oleh peternak. Di sini ada kurang lebih 43 kondisi atau gejala yang nantinya bisa disesuaikan oleh peternak sesuai dengan kondisi ayam yang dimilikinya. Kita coba pilih di sini nafsu ayam berkurang misalnya kondisinya. Dan ini disesuaikan saja, bisa dipilih pasti iya, hampir pasti atau kemungkinan besar ya, dan masih banyak. Sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kita coba pilih pasti iya, lalu sesak napas, kemungkinan ya, ngorok, hampir pasti, bersin-bersin, tidak tahu, diare, ya. Lalu produksi telur menurun, kedinginan tanpa lesu, coba nih. Kita coba pilih 6 kondisi. Lalu klik bagian sini. Nah, berdasarkan hasil dari gejala-gejala yang dialami, seperti nafsu makan berkurang, nafas sesak, nafas ngorok, bersin-bersin, diare, dan produksi menurun, maka kemungkinan ayam tersebut mengalami jenis penyakit egg drop syndrome. Ini dengan akurasinya cukup kecil ya, di 0,92%. Dan di sini juga ada detail tentang keterangan penyakitnya. Jadi penyakit egg drop syndrome ini merupakan penyakit ayam yang pada tahun 1976 dilaporkan Van Eyck di Netherlands di kalangan pakar kesehatan ternak. Penyakit itu disebut egg drop syndrome. Ada deskripsi singkat tentang penyakit apa yang dideritanya, lalu di sini ada syaratnya. Saran pengobatannya yaitu tidak ada obat, berikan vitamin aja untuk membantu kondisi tubuh. Dan ada juga di sini kemungkinan penyakit yang diderita oleh ayam tersebut berdasarkan gejala-gejala di sini. Seperti kolera ayam, busung ayam, tipus ayam, salesma ayam, batuk darah, dan lain-lain. Mungkin itu saja selanjutnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.